pagi sahabat pembelajar, kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store dan juga Apple App Store, atau sahabat pembelajar bisa melakukan klik di website kita di indonesiabelajar.id, ataupun melakukan follow di Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan bagi sahabat pembelajar yang memiliki Facebook, boleh langsung like juga Facebook fanpage-nya kita di indonesiabelajar.id. Dan kami telah membuka juga sebuah grup WA, jadi sahabat pembelajar jika ingin masuk ke dalam grup WA, boleh langsung memberikan nomor sahabat pembelajar di chatroom kita. Oke, sahabat pembelajar, seminar online kita pagi hari ini tak lain dan tak bukan menghadirkan Bapak yang luar biasa, yaitu Bapak Halim Syam. Beliau merupakan co-founder of Re Institute Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Tentunya yang sudah hadir di tengah-tengah kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Halim, bagaimana kabarnya Pak? Ya, selamat pagi Bu Jessica, selamat pagi sahabat pembelajar semua. Kabar saya baik, semoga semuanya juga dalam keadaan yang baik ya. Amin. Tetap jaga kesehatan ya Pak, karena belakangan ini hujan, habis itu panas lagi, hujan, habis itu panas lagi. Oh iya. Oke, tema seminar online kita pagi hari ini adalah Natural Anti-Aging Strategies. Nah, penuaan adalah salah satu konsekuensi tak terelakkan dalam hidup. Ada umur kalender dan juga umur biologis. Keduanya itu belum tentu sejalan. Bila umur biologisnya lebih besar dari umur kalender, dinamakan penuaan dini. Bila umur biologisnya lebih kecil dibandingkan umur kalender, dinamakan anti-aging. Nah, bagaimana cara agar bisa mewujudkan anti-aging pada diri sendiri? Hari ini kita akan bahas ya, Pak Halim ya. Iya, betul sekali. Jadi, sahabat pembelajar, jika Anda ingin bertanya, boleh langsung tulis aja di chatroom kita. Nanti pada saat sesi tanya jawab, kita bisa langsung sampaikan ke Pak Halim dan langsung bahas. Bahkan kalau misalkan kita ada waktu, nanti boleh langsung open mic, kita langsung bicara dengan Pak Halim. Nah, Pak Halim, tanpa berlama-lama lagi, bagaimana nih Pak penjelasan mengenai natural anti-aging strategies? Silakan Pak Halim. Ya, baik Bu Jessica, terima kasih. Saya izin untuk share screen dulu. Ya. Ya. Oke. Ya, pada dasarnya kita seperti yang tadi narasi yang sudah dijelaskan ya, bahwa sebenarnya anti-aging itu adalah satu konsep yang kadang orang pikir, oh ya, itu sifatnya mungkin yang di kulit aja ya, atau yang kayaknya produk-produk kosmetik nih ntar ngomongnya atau lain sebagainya ya, karena banyak sekali istilah anti-aging ini didengungkan dan menjadi sebuah industri oleh misalnya yaitu sekelompok produk atau prosedur yang mengatasnamakan hal tersebut untuk memberikan hasil seolah-olah yang nyata ya. Tapi kita coba lihat sebenarnya itu kan sifatnya dari luar ya. Kalau bagaimana kalau kita mencobanya dari dalam. Sama halnya juga dengan sebenarnya tema garis benang merah yang ada selama ini adalah proteksi dari dalam. Natural anti-aging strategies juga demikian, dan kita akan coba lihat satu persatu. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan dalam narasi ya, usia kronologis dan usia biologis. Namanya juga berbeda-beda berdasarkan mungkin metode pengecekannya atau alat untuk mengecek terutama usia biologis. Kalau usia kronologis ya kalender ya. Jadi setiap minggu, setiap bulan kita usianya bertambah terus, setiap tahun umur kita bertambah terus secara linier ya. Satu dan sama untuk semua orang. Jadi 365 hari buat saya, ya 365 hari yang sama juga untuk Bu Jessica dan semua teman-teman di sini ya. Tapi usia biologis beda ya, berdasarkan ya ini variabelnya banyak ya, terutama dalam pola hidup, ya, tingkat metabolismenya, kadar lemaknya, kadar otot rangkanya, komposisi otot di dalam tubuh atau komposisi tubuh, kemudian profil hormon, kepadatan tulang, kesehatan
persendian, dan lain-lainnya. Nah, ini yang kita bilang tadi, kalau usia kronologisnya lebih tinggi daripada usia biologis, di mana usia biologisnya lebih rendah, itu yang dinamakan peremajaan. Yang namanya inilah yang anti-aging. Jadi kalau kita bilang anti-aging, kelihatan misalnya, oh kamu umurnya 50, kelihatannya kayak 35 loh. Nah itu seolah-olah, oh iya saya berasa udah anti-aging, belum tentu ya, karena itu kan hanya penampilan luarnya. Bagaimana dengan selnya ya? Itu yang kita mau coba untuk dalami lagi. Nah, kalau penuaan dini yang berarti sebaliknya ya, usia kronologisnya lebih rendah, usia biologisnya malah lebih tinggi. Nah, inilah yang penuaan dini. Ada penyebabnya nih. Nah, tapi kita tahu dulu, apa sih radananya, ini gimana cara ngeceknya. Ya, ada beberapa alat di sini yang sebenarnya sudah cukup kita kenal ya. Yang samping ini adalah yang home use, yang tengah ini adalah yang sifatnya mungkin commercial gym use atau di laboratorium atau di klinik atau di rumah sakit atau di fitness center yang cukup besar biasa sudah memiliki. Nah, kok ini ada gambar jelek nih di kanan. Nah, kebetulan saya beberapa tahun lalu melakukan pengecekan ya. Kalau bicara nanti anti-aging dan segala macam, saya nantinya dibilang, kamu mah nggak tua-tua banget, ngapain nggak ada urusannya kamu ngomong anti-aging gitu ya. Jadi ini sekedar mohon izin ya, bukan untuk apa namanya menyombongkan diri, tapi untuk menguatkan, mengkonfirmasi saja apa yang sudah menjadi pengalaman hidup saya selama hampir 20 tahun terakhir ini. Ya, bahkan mungkin dari tahun 96 ya. Jadi dari tahun 96 lebih kurang udah hampir seperempat abad saya menjalankan pola hidup yang olahraga teratur. Dan tentu pola makan yang lebih baik dan lain sebagainya yang saya bilang proteksi dari dalam ini. Nah, ini di usia saya kalau tidak salah waktu itu 36 tahun. Berarti sudah lebih kurang hasil yang saya dapatkan 7 tahun yang lalu. Umur saya sekarang adalah 43, saya lahir di tahun 1977. Dan di sini kelihatan metabolic age-nya adalah 17 dan kadar lemaknya waktu itu adalah 11,5%. Nah, dengan kadar lemak 11,5%, kita bisa melihat di sini sudah menjadi salah satu indikator bahwa kadar lemak yang rendah hasilnya juga adalah metabolic age atau umur badan yang rendah. Biasa orang yang memiliki kadar lemak tinggi akan memiliki juga metabolic age yang tinggi. Nah, ini menjadi salah satu indikator. Kalau mau dilihat berat badan saya lebih kurang sama dengan hari ini, 64,2, 65. BMI saya, bahkan kalau teman-teman lihat di bawah ini, nah, kalau teman-teman tahu, BMI yang dibilang ideal itu adalah antara 18 sampai 24. Jadi saya sudah di ujungnya ideal, jadi saya sudah sedikit lagi masuk overweight. Bisa kebayang nggak saya masuk overweight, yang menurut beberapa patokan dalam industri lain mengatakan bahwa itu adalah sudah, kamu sudah borderline ini, kamu udah bahaya, udah mau masuk overweight, nanti kamu bisa terpapar dengan penyakit yang banyak seperti diabetes, resistensi insulin, risiko stroke dan lain-lain. Tapi ternyata dengan menjaga kadar lemak yang relatif lebih rendah, metabolik saya juga bisa cukup baik. Nah, inilah yang dinamakan sebenarnya mungkin anti-aging. Di usia 36 tahun, 7 tahun yang lalu, saya bisa terlihat atau memiliki kualitas fisik seorang umur 17 tahun yang sehat. Jadi saya bersyukur sekali bisa memulainya pada usia yang relatif sangat muda, sehingga saya terhindar dari banyak masalah kesehatan, dan pada saat yang sama, itu menjadi investasi saya. Ini menjelaskan bahwa pola hidup sehat apabila dilakukan lebih awal akan lebih baik. Jadi kasihan, saya kadang suka bingung orang mengapa menunda melakukannya. Padahal lebih awal melakukannya, lebih cepat menikmati manfaatnya, potensi menikmati manfaatnya juga lebih panjang. Ini jadi satu hal yang buat saya sangat menguntungkan kebiasaan hidup yang bersyukur sudah saya jalani ini, tapi kok banyak orang yang takut dan tidak mau dan bahkan mencari 1001 alasan untuk tidak mau melakukannya. Jadi buat saya ini saya masih bingung kenapa orang bisa begitu. Mungkin dari segi psikologi ada teman-teman yang bisa
mencoba mengedukasi saya juga tentang kenapa hal ini bisa terjadi, mengapa orang menghindar dari kebiasaan. Nah, ada beberapa parameter, misalnya yang pertama adalah hormonal, yang akan saya bahas hari ini adalah hormonal dan sifatnya, dan satu lagi yang sifatnya paparan pada polusi ya. Nanti kita lihat pelan-pelan. Nah, ini adalah grafik di mana siklus hormon alami pada pria dan wanita seiring umurnya. Pada pria mencapai optimalnya pada awal 20-an, ya, sampai ke mungkin menjelang 30-25 tahun maksimum. Setelah itu hormonnya mengalami penurunan. Pada wanita maksimumnya adalah lebih kurang di mungkin 30-an, ya, di mid 30s, dan mulai turun dan cukup tajam pada usia 40 dan sudah masuk ke dalam zona menopause tadi, ya. Mungkin ada yang 40 sampai 60. Kalau misalnya ini kan calendar age ya yang kita bahas. Kalau misalnya biological age-nya lebih muda, berarti usia atau mengalami penuaan dini, menopause-nya itu mungkin baru bisa dimulai di usia 50, atau bahkan setelah 50 baru memulai mengalami dengan gejala yang lebih sedikit, karena investasi pola hidup sehatnya sudah dilakukan, sehingga mengalami yang namanya peremajaan, sehingga kondisi menopause yang dialami bisa lebih less severe dan juga bisa lebih tertunda. Nah, itu yang sebenarnya menjadi harapan kita semua. Kemudian pada pria juga ada yang namanya andropause, ya. Andropause itu kalau dilihat biasanya dari grafik ini adalah terjadi di sini nih. Lebih kurang kalau teman-teman mengikuti share screen saya dengan kursor, ada di mungkin angka 50-an, ya. Nah, saya suka menganalogikan fitness itu seperti mengikuti suatu ajaran agama. Jalankan perintahnya dan hindari larangannya. Teman-teman melakukan hal ini aja, melakukan ini aja, beberapa tips di sini, ya, saya yakin sekali dalam beberapa bulan bisa ke reverse. Yang tadinya metabolic age lebih tinggi daripada calendar age, penuaan dini itu bisa di reverse, calendar age-nya malah naik terus, tapi body age-nya, metabolic age-nya, biological age-nya bisa turun. Dan ini sudah saya buktikan, saya meng-coach lebih kurang 100-an orang dalam rentang 2017-2018, 2 tahun itu, sampai mungkin 2018 pertengahan atau 2019 awal. 100 orang tersebut dalam 2 bulan berolahraga di rumah dan menjaga pola makan yang baik. Rata-rata mengalami yang namanya umur biologisnya, umur metaboliknya, dalam 2 bulan umur kalender naik 2 bulan, umur biologisnya turun 5 tahun. Itu rata-rata. Ada yang success story yang sampai turun 11 tahun. Berarti dia dalam 2 bulan bisa memuda 11 tahun di sel-sel badannya. Itu adalah suatu pencapaian yang luar biasa, bukan dari saya, pasti dari usahawan tersebut. Saya hanya menunjukkan jalannya, ya. Kembali lagi ke pola hidup. Nah, ini juga growth hormone, ya. Nah, terjadi penurunan seiring usia nih. Nah, pria, wanita sama. Di level tertinggi itu biasa di usia akil balik. Setelah itu langsung terjun bebas, ya. Sampai ke umur yang lebih lanjut. Nah, di sini kembali lagi, bagaimana mengoptimalkannya, jalankan hal-hal yang di screen kanan teman-teman. Nah, ini juga satu lagi alasan, ya, mengapa kita perlu menjaga kadar lemak tubuh yang rendah. Apa hubungannya, kan teman-teman nanya. Nah, ini ternyata apa yang saya alami di mesin tadi, di usia 36, yang harusnya setengah umur saya adalah 18, malah saya bisa lebih muda lagi sampai di umur 17. Dan waktu itu dengan kadar lemak 11,5%, itu lebih kurang hampir sama dengan hari ini. Dalam 24 jam teman-teman bisa melihat bahwa kadar lemak perut semakin rendah kadar lemaknya, semakin tinggi produksi growth hormone alamiahnya. Mengapa saya berbicara mengenai growth hormone? Ya, nanti saya jelaskan. Semakin tinggi kadar lemak perut,
semakin rendah produksi growth hormone alamiahnya. Jadi kalau ada pria, terutama ya, atau wanita yang memiliki perut yang buncit, di dalamnya lemak pada organnya yang menyelimuti organ-organnya dari jantung, ginjal, pankreas, usus, banyak lemak di sana yang membuat protrusion, ya, perutnya membuncit ke depan, itu adalah indikasi bahwa dia sedang mengalami penuaan dini di mana growth hormonnya rendah. Growth hormone adalah hormon yang diproduksi paling banyak di usia akhir balik pada remaja dan menentukan tinggi badan para remaja, ya. Dan kalau setelah melewati fase tersebut, biasa produksi growth hormone yang tinggi secara alami berhubungan dengan anti-aging. Makanya, nah ini saya sebutkan, teman-teman, Bapak, Ibu semua, sahabat pembelajar ya, kalau misalnya ke klinik anti-aging, bagi wanita biasanya akan diresepkan suntikan growth hormone, ya, hormon pertumbuhan disuntikan ke dalam tubuh, dan itu harganya bisa jutaan, ya. Dan itu ada risikonya karena memasukkan foreign substance, nggak jelas, saya nggak tahu growth hormone buatan sintetis itu dibuat dari mana, di laboratorium ataukah menggunakan urin dari binatang tertentu yang hamil, atau bahkan urin dari seorang ibu hamil yang dikumpulkan terus diambil growth hormonnya atau apa, saya nggak tahu ya. Tapi saya pernah dengar kalau tidak salah seperti itu, komponennya diekstrak dari urin atau bahkan mungkin plasenta yang baru dari mamalia biasanya, termasuk manusia. Jadi saya nggak tahu nih, daripada kita memasukkan foreign substance seperti itu, mengapa tidak kita memproduksinya dari dalam sendiri. Dan itu bisa terjadi di berapapun usia kita. Nanti ada studinya. Ya, ini juga ada studi yang mengkonfirmasi lagi keuntungan menurunkan kadar lemak. Semakin mudah, semakin turun kadar lemaknya, semakin rendah kadar lemak kita yang kita miliki, semakin mudah kita menjadi awet muda. Studi ini sudah ada di tahun 2009 ya. Journal of Applied Physiology itu pertama kali diterbitkan tahun 85 ya. Orang obesitas memproduksi lebih sedikit JH alami sesudah olahraga. Bahkan olahraga aja yang bisa membantu produksi growth hormone itu lebih rendah kalau orang memiliki kadar lemak yang tinggi, gitu. Yang berkadar lemak rendah memproduksi lebih banyak growth hormone alami sesudah olahraga. Bayangkan gitu, olahraga yang manfaatnya meningkatkan growth hormone aja, ada orang yang lemaknya tinggi, dia harus menerima dulu nih bahwa produksi growth hormone peningkatannya tidak setinggi mereka yang kadar lemaknya rendah. Nah, ini kan menjadi motivasi lagi, supaya kita harus jaga konsistensi kita menjalankan pola hidup sehat, salah satunya adalah olahraga teratur ini, secara konsisten, jangka panjang, agar nanti kadar lemak kita semakin turun, awet mudanya semakin mudah diraih. Gitu loh maksudnya, ya. Nah, ini adalah studinya yang oleh Oxford Academic, ya, kelompok yang mendirikan The Journal of Gerontology. Gerontologi adalah ilmu tentang studi terhadap penuaan, ya. Hormonal response, saya memilih wanita di sini ya karena signifikansinya lebih besar, wanita lebih banyak mengalami fluktuasi hormon daripada pria, sehingga menemukan satu benang merah yang lebih tegas itu pada wanita, berarti hasilnya lebih mengkonfirmasi lagi, ya. Hasilnya secara singkat ada di centang yang di kanan, ya, peningkatan absolut level testosteron, estradiol, dan growth hormone pada grup yang exercise, baik itu aerobik maupun olahraga beban. Tetapi peningkatan absolut DHEA ini adalah prekursor induk, hormon induk bagi pria ke testosteron, bagi wanita ke estrogen, ya, hanya pada grup olahraga latihan beban. Dan olahraga akut meningkatkan profil hormon alami juga pada wanita. Nah, apa tulisan di kiri ini dalam bahasa Inggris hanya menunjukkan, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, menunjukkan bahwa dengan meningkatnya usia, meningkatnya usia kalender ya, ternyata
anabolic hormones kita bisa turun semua. Dan kita perlu untuk olahraga untuk menaikkannya. Dan menemukan bahwa ternyata kok bisa ya adanya misalnya ini nih. Nah, mungkin ini sebenarnya kalau di summary slide-nya saya summary yang tadi di sini tulisan bahasa Inggris ini saya ringkas menjadi hal ini terjadi siklus yang kita udah nggak tahu telur atau ayam mana duluan. Entah turunnya produksi hormon dulu yang menyebabkan turunnya komposisi tubuh yang membuat lemak meningkat dan otot menurun, atau sebaliknya juga gara-gara lemaknya meningkat seiring bertambahnya usia dan tidak melakukan pola hidup yang baik, akhirnya menyebabkan produksi hormon yang turun. Jadi ini sudah menjadi semacam lingkaran setan yang membuat kita makin tua usia biologis, usia kalender, dengan kita berlarut-larut tidak menjalankan pola hidup sehat yang mendukung kadar lemak yang lebih rendah dan malah membuat kadar lemak kita lebih tinggi, itu akhirnya membuat tubuh kita semakin cepat menua. Jadi bagi teman-teman yang mungkin saudaranya, orang tuanya, atau siapapun bilang, saya sudah 20 tahun, 30 tahun, berat badan saya tetap, bangganya minta ampun. Tapi kalau ditanya, pernah olahraga enggak? Enggak. Enggak olahraga, enggak jaga makan, makan apa aja. 30 tahun dari umur 30 sampai umur 60, berat badan saya sama terus. Tapi dengan berat badan yang sama, komposisi internalnya, lemaknya naik, ototnya turun. Akhirnya beratnya ternyata kebetulan sama, tapi dia merasa kekuatannya menurun, hormonnya turun, kulitnya lebih banyak gelambir, berbagai fungsi reproduksinya juga turun. Nah, itulah yang saya bilang, hati-hati dengan parameter. Kita perlu berbicara tentang apa lagi? Balik lagi ke pembahasan menjaga komposisi tubuh. Bagaimana caranya menurunkan lemak? Mengatur pola makan dengan baik, berolahraga. Bagaimana caranya meningkatkan massa otot, komposisi otot? Berolahraga teratur, mengatur pola makan. Balik lagi ke sana, istirahat yang cukup juga. Nah, yang kedua adalah ini ya, mungkin ini hanyalah salah satu. Kalau saya tadi merangkumnya menjadi yang namanya paparan toksisitas, radiasi, dan polusi. Ya, nah tiga hal tersebut yang perlu kita dan inflamasi. Jadi ada inflamasi, toxicity, dan radiasi yang akhirnya menyebabkan inflamasi. Nah ini adalah hanya contoh. Ada twin di sini ya, kembar yang merokok dan tidak merokok. Saya geser dulu supaya lebih kelihatan. Ya, kembar identical yang di kiri merokok 17 tahun lebih lama daripada yang di kanan. Bisa kelihatan kulitnya lebih sagging, kantong matanya lebih jelas. Ini kantong mata. Ya, lower lid back ini kantong mata, upper lids and lower lid wrinkle. Bisa kelihatan ini keriputnya lebih banyak dia merokok 17 tahun lebih lama ya. Nah, kemudian ini juga keduanya adalah smoker, tapi yang kanan ini merokok 14 tahun lebih lama daripada yang kiri. Bersyukur ya, masih bisa merokok lebih lama gitu. Tapi coba dilihat hasilnya bedanya, garis-garisnya. Ini terjadi penurunan produksi kolagen yang luar biasa. Racun yang masuk ke badan, seberapa happy kita bilang kita senang dengan kegiatan tersebut, yang namanya racun tidak bisa dibohongi. Ya, badan kita tidak bisa dibohongi. Masuk racun lebih banyak, terima konsekuensinya. Ini juga, ya, twin on the right is a smoker, yang kanan adalah smoker, ya. Kita lupakanlah soal yang namanya warna rambut, kalau bisa saja dicat dan lain sebagainya. Jadi kita nggak usah ngomong ke sana. Tapi kita lihat yang benar-benar noticeable aja, ya. Yang kiri kelihatan lebih gempal, lebih kolagennya lebih banyak, yang kanan sudah mulai sagging, sudah mulai melorot, ya, kelihatan sekali jelas di sana. Bahkan garis-garis di dahi aja, ini garisnya masih lurus, ini dahinya udah mulai menurun, nih ada lengkungannya. Ya mungkin saking sagging juga di area tersebut. Nah ini juga identical twins, yang kanan sudah merokok 29 tahun. Ya, yang kiri tidak merokok sama sekali. Kelihatan sekali berbeda, ya, sangat-sangat berbeda, ya, dari bibirnya, dari pipinya, ya,
kantung matanya, keriputnya, dan lain sebagainya beda sekali. Ini hubungannya memang mungkin dari kepada outer looks, ya, tapi innernya juga pasti sudah tergerogoti. Jadi kita di sini perlu berpikir beyond appearance, ya. Appearance memang menjadi salah satu marka atau salah satu parameter, tapi itu adalah cerminan dari apa? Gaya hidup kita, ulah perilaku kita sendiri. Nah, di sini akan kelihatan jelas, tidak bisa dibohongi, sekalian badan kita terlalu pintar. Lalu bayangkan setelah merokok, akhirnya di sini yang di kanan ceritanya baru sibuk. Aduh, krim apa ya yang bisa saya pakai? Dokter mana ya atau klinik mana ya yang bisa saya datangi untuk menarik-narik kulit saya lagi? Atau mungkin untuk tanam-tanam apa lagi yang di dalam kulit ya, untuk ceritanya menarik lagi, semuanya menjadi kencang dan lain sebagainya. Sederhana 29 tahun yang lalu waktu dikasih rokok pertama, jangan terima sesederhana itu. Gitu ya. Belum lagi kalau kita bicara 29 tahun merokok, habis duit, membakar uang, udah berapa banyak ya. Mungkin yang kanan juga lebih stres karena duitnya lebih dikit. Dengan 29 tahun merokok, di perjalanan itu udah berapa kali lebih banyak mengunjungi dokter, membeli obat, dan lain sebagainya. Kita nggak tahu ya, tapi tentunya itu yang akan menjadi pertimbangan kita. Sesederhana saat ada pola hidup baru yang masuk atau diperkenalkan kepada kita, pikir baik-baik, apakah pola hidup ini menguntungkan untuk saya atau tidak. Ya. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan? Nah, sederhana sekali, balik kepada membangun budaya fisik yang baik, ya, physical culture yang baik, berolahraga dengan beban untuk otot, rangka, 3 sesi per minggu dulu, dimulai dari 15 menit. Sampai pelan-pelan ke konsisten 5 kali per minggu, 45 menit per sesinya. Berapa lama untuk bisa ke sana? Dari 3 sesi 15 menit ke 5 sesi 45 menit. Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 10 tahun, tidak masalah. Yang penting konsistensinya menjalankan itu, ya. Kemudian yang kedua adalah tidur yang seimbang antara kualitas dan kuantitas. Juga jaga konsistensinya, waktu mulai tidur dan waktu bangunnya. Nah, setelah kita waktu tidur dan waktu bangunnya kita jaga, konsisten dan cukup rentangnya, dan di dalam rentang itu kualitas tidurnya baik, maka peluang kita untuk anti-aging jadi lebih besar. Mengapa? Karena lebih kurang 70% dari growth hormone, hormon awet muda yang kita produksi sehari-hari, diproduksi saat kita tidur. Jadi sangat penting buat kita. Dan ternyata olahraga menaikkan lagi growth hormone, jadi spike dari produksi growth hormone itu bisa lebih sering dengan tidur yang lebih bagus dan dengan olahraga. Bisa dibayangkan makanya jadi lebih untung di situ. Ya, konsumsikan lebih banyak air, air bersih ya, sayuran aneka warna, protein putih juga. Nah, protein merah sesekali aja ya. Kemudian konsumsikan buah dalam jumlah moderat. Yang saya tambahkan juga mungkin adalah melakukan yang namanya intermittent fasting di sini ya, untuk bisa membuat kita sedikit lebih mudah lagi awet muda. Intermittent fasting itu menghasilkan yang namanya memunculkan fenomena tubuh yang namanya autofagi. Autofagi ini juga meningkatkan growth hormone pada saat yang sama, mengurai protein-protein limbah metabolisme yang berpotensi buruk bagi tubuh kita, mengurai dan merecycle-nya menjadi nutrisi yang baik kepada badan untuk dikonsumsi lagi. Dan itu bisa terjadi kalau kita buat diri kita sedikit kelaparan dengan berpuasa lebih panjang 16-20 jam. Itu juga ternyata bisa membantu ya. Sebenarnya itulah konsep detox, tapi nama kerennya sekarang dengan ilmiahnya adalah autofagi. Nah, ini adalah beberapa contoh ya. Saya nggak tahu sih pola hidupnya seperti apa, tapi saya dengar yang ini berhenti mengkonsumsi gula sederhana dari usianya yang relatif muda, waktu umurnya 30-an tahun sudah berhenti mengkonsumsi gula pasir dan produk-produk yang mengandung gula pasir, atau bahkan mengurangi secara drastis lah. Ya, Yazimina Rossi ini adalah umur 60.
Ini adalah foto lainnya di umur 60, masih bisa tampil cukup cantik, bisa kelihatan bahwa kerut-kerut keriputnya dibiarkan cukup alami ya. Jadi bukan hasil dari, saya nggak tahu kalau memang ada tarik-tarikan atau suntikan, saya nggak tahu pola hidupnya, tapi setidaknya ini sesuatu yang bisa menyemangati kita. Nah ini adalah Chuan Do, ya, seorang saya nggak pernah bertemu beliau, tapi di ajang Fitness Best Award tahun 2017, saya menjadi waktu di saat saya menjadi finalis untuk Best Personal Trainer in Asia di tahun tersebut. Chuan Do menjadi finalis di Vanguard untuk orang-orang fitness star di atas usia 40 tahun. Chuan Do ini kalah sama rekan sahabat baik saya, Novita Tandri. Saya nggak tahu lagi nonton apa enggak, mengikuti seminar ini atau enggak. Novita Tandri, mengapa beliau bisa bahkan mengalahkan Chuan Do? Nah, mau lihat ke IG-nya beliau di Opa_Oma atau Oma dan Opa Sixpack. Ya, cari di Instagram, M-nya 2, P-nya 2, Oma dan Opa Sixpack. Di sana bisa teman-teman lihat mengapa yang menang di Fitness Best Asia waktu itu adalah Novita Tandri. Tapi untuk pria, Chuan Do ini adalah runner-up-nya. Runner-up di sini teman-teman bisa lihat di usia 53 tahun memiliki fisik yang luar biasa. Ya, saya juga jadi semakin semangat lagi. Saya kalau semangat melihat Mas Ade Rai udah pasti, ya. Tapi Mas Ade kan level fisiknya adalah dari juara dunia nih di tahun 95-96 sampai tahun 2000. Dan selama 5 tahun menjadi juara dunia yang tak terkalahkan. Pasti secara fisik saya tidak bisa meraih ke level tersebut. Sehingga saya mengambil contoh yang setidaknya mungkin sedikit lebih membumi lah di sini ya. Si Chuan Do ini masih sangat-sangat attainable setidaknya untuk saya. Saya juga look forward di usia 53 tahun nanti. Ya, saya tidak akan bisa seganteng beliau, tapi minimal badannya sudah 12 lah ya. Doakan, saya mohon doa restunya teman-teman. Nah, jadi kita sudah ada di akhir dari slide presentasi. Ada 2 pendekatan dalam anti-aging. Yang lebih dikenal adalah pendekatan reduksi dengan suntikan, hormon, berbagai prosedur kosmetik, dan produk-produk kecantikan. Yang kurang dikenal atau disayang adalah pendekatan alami dengan gaya hidup yang lebih baik, menyeimbangkan antara olahraga, pola makan, dan istirahat. Kemudian menghindari atau mengurangi paparan radiasi, polusi, dan inflamasi. Pendekatan alami lebih ampuh dan sederhana, mudah, murah pula. Mungkin itulah sebabnya pendekatan ini tidak menarik. Kita terlalu sering dituntut untuk membayar uang untuk membeli sesuatu dan mengira anti-aging bisa dibeli dalam botol produk atau prosedur tertentu. Terlalu terpaku pada metode dan gengsi mendapatkannya, tetapi lupa pada esensinya. Apa esensinya? Bahwa di usia berapapun kita bisa mereverse kondisi penuaan body age kita hingga ke titik termuda. Kemudian menjadikan titik termuda tersebut sebagai new normal. Inilah seharusnya penampilan normal di usia kalender semua orang. Jadi kalau saya bilang atau ceritanya seorang Mas Adi tidak mungkin menyombongkan dirinya, lihat nih gue umur 51, badan gue bisa masih seperti ini. Atau saya, apalagi atau Bu Novita Tandri yang sebentar lagi menjadi oma, ya. Dan sahabat saya juga suaminya, Yohanes Ongko, ya. Sebentar lagi menjadi opa, umur mereka sudah 50 tahun juga mendekati, dan sudah akan menjadi oma dan opa, tapi masih bisa memiliki six-pack dan tidak mengalami proses penuaan yang signifikan. Ya, itulah yang seharusnya orang-orang di usia mereka terlihat. Jadi, itulah yang seharusnya bisa normalnya seperti itu. Bukan normalnya yang sekarang umur 45 aja makan obatnya sekantong-sekantong banyak. Ya, bukan di umur 50 yang bukan hanya uban tapi keriput dan rasanya sudah seperti apa dan mengalami stroke dan harus ada di kursi roda. That is not the normal for 50 years old. Yang normal for 50 years old adalah yang seperti si Ade Rai itu, yang seperti Chuan Do itu, yang seperti Novita Tandri itu. Gitu maksudnya, ya. Jadi pesannya adalah pastinya raise your standards,
dan make it a new normal di sana, ya. Jadi demikian dari saya, semoga bisa menginspirasi, menyemangati teman-teman, dan apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya serahkan kembali forum ini kepada Bu Jessica. Terima kasih. Halo. Iya. Oke, terima kasih Pak Halim atas pencerahannya, luar biasa sekali. Mohon maaf internet saya mungkin agak naik turun ya Pak ya. Apakah suara saya terdengar? Iya, sekarang sih terdengar. Saya udah takut aja, jangan-jangan dari tadi saya ngomong ternyata nggak ada yang dengar gitu. Oke. Kalau Pak Halim udah oke. Iya, ini putus-putus ya. Halo Pak Halim? Iya, ya Bu. Ya, sorry. Tadi nggak kedengaran, jadi mungkin saya colokan kurang bagus. Iya. Pak Halim, ini udah ada dari Pak Rafael. Ya. Oke. Apakah kualitas oksigen juga ikut menjadi indikator anti-aging karena bagi orang-orang tinggal dan beraktivitas di pegunungan terlihat lebih awet muda? Ya, saya setuju sekali Pak Rafael. Silakan Pak Halim. Terima kasih Bu Jessica. Saya setuju sekali dengan pendapat atau bahkan asumsi atau hipotesa dari Pak Rafael. Benar sekali kualitas oksigen yang baik. Jadi mungkin bahkan sebenarnya strateginya bisa lebih banyak lagi yang bisa kita tuangkan. Tapi memang karena lingkup presentasinya atau rentang waktu yang tersedia memang rendah, akhirnya tidak kebahas sampai ke sana. Gitu. Tapi kalau kita mau bicara, pasti iya. Makanya misalnya tanaman indoor plants, ya, tanaman indoor untuk memurnikan kualitas udara, why not untuk cepat-cepat kita miliki juga, ya, selain untuk dekorasi, tentunya untuk memperbaiki kualitas udara di dalam rumah kita masing-masing, terutama yang tinggalnya dekat atau di daerah perkotaan yang relatif kualitas udaranya sedikit lebih buruk, ya, karena ada polusi kendaraan dan lain-lain. Iya, semoga terjawab Pak Rafael. Ya, Bu Jessica nggak kedengaran lagi. Halo Pak. Ya. Saya terima kasih Pak. Semoga Pak Rafael terjawab ya Pak ya. Mungkin kita bisa tinggal di gunung nih biar lebih terlihat awet muda. Amin. Jadi amin. Ya. Oke, ini udah ada pertanyaan selanjutnya. Iya, Pak, dari Ibu Era. Pak Halim, kuantitas jam tidur itu minimal berapa ya, Coach? Oh iya, Bu Era, terima kasih. Sebenarnya bisa berapa jam aja, tapi biasanya memang 7 jam jadi satu patokan yang cukup baik. Ya, kalau bisa 8 ya bagus. Kadang kelebihan tidur juga malah membuat tubuh kita akhirnya nggak merusak ritmenya. Makanya selalu dibilang, coba kalau mau di konsisten dulu ketemu di 6 atau 7, ya saya rasa 7 pas lah. Ya, kemudian mulai tidurnya misalnya dari jam 10 atau jam 11 maksimum. Nah, biasa di sana menghasilkan yang namanya kualitas yang optimal tuh. Tapi tentu lagi itu kuantitas yang optimal. Tapi kita jangan lupa ada kualitasnya. Kualitasnya apa aja? Tidur dengan pencahayaan yang seredup mungkin, dengan level kebisingan yang minim mungkin, tingkat ventilasi yang baik, perangkat tidur yang baik, ya, yang namanya
selimut, yang namanya bantal dan lain sebagainya, agar sering dijemur, di vacuum, bersih, selalu dicuci spraynya, dan itu semua masuk ke dalam komponen meningkatkan kualitas tidur kita. Yang menurunkan juga dihindari, misalnya apa? Paparan terhadap elektronik, terutama HP ya. HP yang mungkin paling sering nih kita bawa di samping kita sampai tidur. Nah itu kalau bisa dimatikan sebelum tidur, itu akan sangat membantu. Semoga bisa terjadi. Ya, terima kasih Pak Halim. Bu Era, semoga terjawab ya. Berarti benar ya Pak Halim ya, bahwa memang kan banyak yang bilang bahwa kebanyakan tidur itu memang nggak bagus gitu. Ya. Jadi lebih baik kita dipaskan saja gitu ya Pak ya. Ya, kalau kita paskan, kita jaga kualitasnya, bisa jadi kadang kita merasa, loh kok saya tidur 7 jam hari ini kayaknya lebih capek ya. Tapi kalau saya tidur 6 malah lebih cukup. Berarti mungkin badannya udah semakin bagus lagi kualitasnya, sehingga membutuhkan tidur yang lebih sedikit untuk recovery. Ya, tidur itu seperti mencas HP, dia perlu untuk maksimal ya. Kalau optimal lah minimumnya, kalau kita ketemu misalnya tidurnya 95%, 97%, bagus banget. Kalau 100% kelamaan ya overcharge kan, gitu, hampir sama gitu. Iya. Tapi kalau kita karena being biological being, menjadi makhluk biologis, kita sering memaksakan charge-nya baru 50%, tapi disuruh beroperasi 100%. Nah, di saat itu kan kalau HP dipaksa begitu, umur HP-nya bisa pendek. Gitu, sama kalau di situ analoginya betul, umur manusianya juga bisa lebih pendek kalau kurang tidur. Siap. Terima kasih Pak Halim. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Era. Apakah ada korelasi mengenai antara stres, olahraga, dan juga kualitas istirahat, Pak Halim? Iya, ada banget. Tentunya dengan olahraga sirkulasi kita lebih baik itu oksigen dan darah. Dan kalau kita berbicara sirkulasi darah berarti tentang pengiriman nutrisi, tentang pengiriman vitamin, mineral, serat, dan asam amino, protein yang diperlukan oleh sel-sel tubuh kita. Nah, di sisi lain ya tentunya juga kalau kita tadi berbicara tentang tidur, stres itu kita olahraga juga adalah salah satu bentuk stres, tapi setidaknya stres yang terukur dan hanya dalam waktu singkat. Kalau stres kita sepanjang hari, kita berpikir itu tuh bisa stres sepanjang hari tuh gara-gara satu masalah, apalagi 10 masalah, ya nggak membombardir kita, akhirnya kepikiran lama terus, akhirnya itu menjadi stres yang tidak terukur, yang tidak terkontrol. Tapi dengan menimbulkan stres baru yaitu olahraga, tapi setidaknya olahraga ini meskipun optimal dan cukup tinggi stresnya, tapi terkendali, bisa didosis. Dan kita kalau meluapkan semua stres kita ke sana, sisanya di yang lain itu hopefully stresnya bisa berkurang. Gitu. Karena sudah ada penelitian studi yang sangat valid menemukan bahwa olahraga adalah peredam stres yang sangat efektif. Kenapa? Karena di dalam olahraga ada yang namanya bukan saja intake udara oksigen yang lebih besar, bukan saja sirkulasi yang lebih baik, tapi adanya keteraturan nafas di sana. Dengan nafas yang teratur, ritme yang baik, akhirnya pikiran kita juga ritmenya menurun dan tidak mengacaukan atau mendominasi hidup kita dengan pikiran-pikiran buruk. Yap. Terima kasih Pak Halim. Bu Era, semoga terjawab Bu Era. Terima kasih sudah bertanya. Ini akan saya bacakan pertanyaan selanjutnya Pak Halim. Ini dari D4 Dian, mungkin Ibu Dian kali ya. Selamat siang Coach Halim, kalau tidur malam jam 11-an, tapi tiap hari jam 2 atau 3 atau 4 sampai 5 ya, terbangun ya. Ya, sorry suara Bu Jessica nggak kedengaran lagi. Saya akan coba untuk langsung jawab. Semoga teman-teman dapat ya. Halo Bu. Ya. Ya, silakan Pak. Iya, kalau terbangun itu sebenarnya tidak apa-apa ya. Bisa balik tidur lagi. Memang asal jangan kelamaan, 5-10 menit is fine ya. Karena kita kan pasti perlu untuk misalnya buang air kecil dan lain sebagainya. Atau minum lagi, karena saat kita tidur juga kita tidak minum berpotensi dehidrasi juga ya. Akhirnya jadi kualitas tidurnya jadi kurang baik. Jadi melakukan proses
misalnya membuang racun dengan buang air kecil, kemudian meminum air baru lagi lebih banyak, ya, sehingga merehidrasi badan kita, bagus sekali. Tidak usah khawatir, yang penting tidurnya baik. Bahkan sebenarnya olahraga pun bisa membantu meningkatkan kenyenyakan tidur. Tidur yang nyenyak tidak harus tidur yang plong, Panjang. tidak panjang dan tidak bangun gitu ya sampai waktunya. Tapi tidur yang nyenyak adalah yang optimal, di mana semua kebutuhan hidrasi dan lain sebagainya juga tercukupi. Tidak apa-apa. Siap. Terima kasih Pak Halim. Ibu Dian, semoga terjawab. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Dian. Umumnya habis olahraga kan berasa badan seger ya, tapi kalau habis olahraga berasanya malah ngantuk. Itu kenapa ya, Coach? Oh iya, biasa rasa kantuk itu sebagai salah satu indikasi bahwa kadar glikogen di badan sudah agak rendah, ya kadang menguap lah ya, atau capek. Tidak apa-apa ya kalau memang ternyata kebetulan adalah ibu rumah tangga dan bisa afford untuk tidur, ada di rumah, ya istirahat aja. Kadang nap, ya yang namanya power naps ya, yang less than an hour, mungkin hanya 20 menit, 30 menit, itu juga sudah cukup untuk mungkin yang nge-recharge lagi sedikit ya. Kan kita juga yang namanya HP aja kita ngecas, kalau sering pakai kita ngecasnya sehari bisa 2 kali gitu ya. Nah ini juga mungkin ada analoginya seperti itu. Tapi saya rasa kita listen to our body aja. Kalau badan kita bilang mau tidur atau ngantuk, ya berikan tidur itu. Kalau tidak bisa, ya mungkin nanti harus dibayarnya waktu malam tidurnya harus lebih disiplin. Gitu. Ya. Terima kasih Coach Halim, terima kasih juga Budian sudah bertanya. Ini ada dari Pak Andi. Siang Mbak Jessica dan Coach Halim, menyambung sedikit untuk olahraga di pegunungan. Apakah benar menggunakan elevation mask bisa meningkatkan performa latihan? Ya, ini masih menjadi kontroversi ya, masih menjadi perdebatan sebenarnya, kontroversi yang seperti apa juga. Tapi masih ada yang berdebat mengatakan, oh ya mungkin bisa meningkatkan performa. Ada yang bilang, oh peningkatannya tidak signifikan. Ya, tapi saya rasa kembali lagi itu kan lebih kepada bersifat anekdotal juga. Kalau misalnya saintifik juga, kalau sudah ada hasilnya, ya mungkin hasilnya tidak begitu signifikan. Kalau memang benar adanya, wah berarti atlet-atlet yang berlatih di ketinggian di atas permukaan laut yang lebih tinggi, performanya lebih baik dong. Belum tentu juga kan, gitu. Terakhirnya kita akan melihat ke sana. Ya, misalnya ada sebuah lapangan sepak bola di Bolivia yang katanya adalah lapangan sepak bola tertinggi di dunia karena berada lebih kurang mungkin 2.000 atau 3.200 meter di atas permukaan laut. Gitu, ada lapangan bola di sana dengan kadar oksigen yang lebih tipis, gitu, persentase oksigen yang lebih rendah. Bahkan katanya Lionel Messi, seorang atlet super aja, sering muntah-muntah karena nggak kuat untuk bertanding di sana. Tapi balik lagi, apakah atlet bola tim Bolivia itu adalah sering yang paling menang dan sering menang Piala Dunia? Kan kayaknya mereka belum pernah menang juara dunia juga, gitu, menangkan Piala Dunia, gitu. Jadi yes, ya mungkin bisa. Kalau mau dicoba ya silakan, ya menggunakan mask untuk menahan ya, atau membatasi oksigen yang masuk. Tapi buat saya risikonya mungkin sedikit terlalu besar untuk mendapatkan performance yang terlalu sedikit. Gitu. Kita berbicara soal level atlet lah di sini ya. Atlet sekali lagi bukanlah representasi orang yang paling sehat. Ya, kadang dalam upaya untuk mengejar performa banyak sekali elemen kesehatan yang harus dikorbankan. Jadi kita berbicara dalam dua sisi yang berbeda. Di sini apakah untuk keatletan, peningkatan performa, ataukah apakah untuk kesehatan. Idealnya sih memang strategi yang membuat sehat, membuat kita menjadikan kita atlet yang lebih baik. Tapi kalau kita akhirnya mengejar menjadi atlet dan lupakan esensi sehatnya, ada beberapa yang melakukan itu, tapi kan akhirnya apa? Hasilnya bisa merugikan. Contohnya, misalnya anabolik steroid, ya, menyuntikkan hormon-hormon palsu ke dalam sintetis, maksudnya ke dalam tubuh kita, itu kan meningkatkan otot, meningkatkan performa. Bahkan dalam daftar doping, obat-obat doping, sampai hari ini kalau tidak salah sudah ada lebih kurang 150 jenis obat yang bisa meningkatkan performa. Tapi itu kan merugikan, gitu. Tidak, apakah orang yang atlet menggunakan obat itu
menjadi lebih sehat? Tidak, tapi performanya meningkat nggak? Bisa, gitu. Jadi sekali lagi, peningkatan performa belum tentu adalah indikasi lebih sehat. Gitu. Siap, terima kasih Pak Halim. Semoga terjawab. Pak Andi, ini juga udah ada yang komen dari Pak Johannes. I am here listening my bro, Novita Tandri. Thank you udah promosikan Opa _Oma _six packs. Okay. Nah Pak Johannes ini sahabat sahabat baik saya juga, suami dari Bu Novita Tandri. Mereka adalah si konten dari Opa Oma ini, Opa Oma six pack ini. Jadi kalau mau melihat bentuknya Pak Johannes seperti apa, Bu Novita Tandri seperti apa, dua-duanya six pack, padahal udah jadi Opa Oma ya. Nah itu ada di sana gitu. Silakan dikunjungi supaya bertambah semangatnya gitu ya. Saya kalau misalnya seumuran nanti di umur mereka, saya juga mau kelihatan seperti mereka. Ya. Siap, Pak Halim, terima kasih. Ini udah ada komen juga dari Budian dan juga Pak Andi. Terima kasih banyak, Coach Halim dan juga Jessica. Oke. Siap, Pak Halim. Terima kasih, Pak Halim. Mungkin dari sahabat pembelajar, apakah masih ada ingin pertanyaan? Jika ada, boleh langsung aja. Kita masih punya sedikit waktu. Dan jika tidak, mungkin kita akan tutup. Terima kasih Coach Halim atas pencerahannya atas hari ini. Jadi untuk natural anti-aging itu kita udah punya beberapa. Misalkan kita tadi berolahraga, no smoking, tidurnya cukup, istirahatnya cukup, dan juga mengkonsumsi air putih. Pola hidup sehat. Intinya seperti itu ya Pak Halim ya? Iya, sebenarnya banyak banget yang bisa kita dapatkan inspirasi, baik itu scientific studies maupun hasil-hasil yang ada di dunia nyata ya. Sekali lagi, yang saya selalu promosikan adalah pola hidup yang alami, ya, yang ada di dalam kendali kita. Ya, kita bisa berolahraga nggak bisa, kita bisa mengatur pola makan nggak bisa. Setelah melakukannya pun sampai hari ini saya sudah melakukannya lebih kurang 1/4 abad, ya, sudah 25 tahun saya melakukan. Saya juga masih terus menanyakan pada diri saya, diet kamu Halim, apakah masih bisa diimprove? Jawabannya bisa. Olahraga kamu apakah masih bisa ditingkatkan lagi? Bisa. Kita tahu, kita sadar, waktu kita berolahraga itu, tingkat konsistensinya, tingkat intensitasnya, kualitasnya, makanan yang kita makan, kualitas makanan yang kita konsumsikan, frekuensi memakan makanan yang berkualitas itu, semua kita bisa jawab, tanya lagi ke dalam diri sendiri. Jadi alih-alih mencari pertanyaan di luar, carilah jawaban di dalam, gitu. Alih-alih mencari jawaban di luar dengan menanyakan, saya bisa pakai produk apa ya, krim apa, serum apa, suntikan apa, tusuk-tusuk jarum apa yang bisa membuat saya kelihatan lebih muda. Tanyakan dulu ke dalam diri, sudah optimal belum? Sudah bagus belum? Apa yang bisa diimprove dari olahraga? Apa yang bisa diimprove dari pola makannya? Apa yang bisa diimprove dari kualitas minuman saya? Ada nggak mungkin elemen antioksidan yang bisa saya tambahkan ke dalam tubuh untuk melawan radikal bebas? Bagaimana dengan kemampuan tubuh saya memproduksi antioksidan di dalam tubuhnya sendiri? Gitu. Apakah kadar lemak saya sudah bisa lebih turun lagi? Gitu. Banyak banget pertanyaan yang bisa kita jawab sendiri. Self-inquiry, melihatlah ke dalam daripada mencari keluar, karena jawabannya selalu sudah ada. Kalau mau dapat bantuan misalnya dari riset, cek-cek di Google untuk mendapatkan sedikit semangat mencari foto-foto orang-orang tua yang fit, ya boleh saja. Itu untuk memberikan referensi kepada kita, tuh lihat dia aja bisa, saya juga mau bisa, mumpung saya masih muda, mumpung saya masih belum terlambat. Kalaupun mau melakukan baru, mau mulai start di umur 50-60, tidak masalah, yang penting memulai daripada tidak sama sekali. Siap. Terima kasih, luar biasa sekali Pak Halim. Oke. Terima kasih Pak Halim atas pencerahannya. Terima kasih juga bagi sahabat pembelajar yang sudah hadir di tengah-tengah kita di sini. Jangan lupa minggu depan kita akan bertemu lagi dengan Pak Halim dan dengan tema yang lebih luar biasa lagi ya Pak Halim ya. Oke, jangan lupa Pak Halim. Mungkin sahabat pembelajar boleh langsung aja buka mic-nya, kita ucapkan sama-sama terima kasih kepada Pak Halim. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Coach. Salam sukses luar biasa. Terima kasih, Mas Halim. Terima kasih, saya belajar.
Terima kasih Pak Halim, luar biasa. Ya, thank you. Ya.